Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiora Lausiana Iskandar dengan 112411434. Di sini saya akan menjelaskan esai yang berjudul Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi, yaitu peran strategis pemimpin dalam membangun budaya Lean yang mengintegrasikan kualitas persediaan dan pemberdayaan SDM. Untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah manajemen operasional yang diambil oleh Bapak dosen Fatur Rahman. Pada pendahuluan, saya menulis pada akhir tahun 2025, lingkungan bisnis global semakin menuntut organisasi untuk mencapai efisiensi operasional tinggi di tengah disrupsi rantai pasok, tekanan berkelanjutan, dan persaingan digital yang intens. Budaya Lean yang berakar kuat pada Toyota Production System atau TPS tetap menjadi fondasi utama untuk menghilangkan pemborosan modal, untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan membangun ketahanan jangka panjang. Meskipun potensi Lean sangat besar, tingkat kegagalan implementasi jangka panjang tetap tinggi. Berbagai studi hingga 2025 memperkirakan tingkat kegagalan antara 50 hingga 95%, bahkan hingga 98% dalam beberapa kasus, terutama karena kurangnya komitmen kepemimpinan, retensi budaya, dan pendekatan yang terlalu result-oriented tanpa transformasi mindset. Oleh karena itu, esai ini ditulis bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis kepemimpinan transformasional dalam membangun budaya Lean terintegrasi. Lalu selanjutnya bab pembahasan 1. Kepemimpinan transformasional sebagai fondasi budaya Lean berkelanjutan. Kepemimpinan transformasional melampaui gaya transaksional dengan menciptakan perubahan mendalam melalui motivasi intrinsik dan visi bersama. Tanpa kepemimpinan yang menginspirasi, terus Lean menjadi mekanis dan tidak berkelanjutan. Stadler, Buckley et al. Pada tahun 2025 pada organisasi layanan publik di Yordania menunjukkan bahwa transformational leadership mempengaruhi implementasi soft Lean practice seperti employee involvement, problem solving, customer involvement, dan continuous improvement. Lalu yang kedua, integrasi kualitas melalui kepemimpinan transformasional. Manajemen kualitas dalam Lean bergantung pada prinsip Jidoka atau automasi dengan sentuhan manusia, di mana karyawan diberdayakan untuk menghentikan proses produksi jika terdeteksi defect. Kepemimpinan transformasional memfasilitasi ini melalui idealis influence, sehingga karyawan melihat kualitas bukan sekedar target melainkan nilai bersama yang harus dijaga. Lalu yang ketiga di sini, manajemen persediaan dan peran pemimpin transformasional dalam mengurangi waste. Persediaan dikelola melalui JIT dan Kanban untuk menghilangkan improduction waste. Kepemimpinan transformasional membangun kepercayaan bahwa sistem full akan berhasil meskipun melakukan pengurangan buffer stock awal yang berisiko. Lalu yang keempat, pemberdayaan SDM sebagai integrasi Lean. Pemberdayaan SDM adalah manusiawi Lean, di mana karyawan diberi otonomi untuk Kaizen. Pemimpin transformasional mendukung ini melalui inspirational motivation, membuat SDM melihat kontribusi mereka sebagai bagian visi besar. Lalu yang kelima, tantangan dan pelajaran dari kegagalan implementasi Lean pada tahun 2018 hingga 2025. Tingkat kegagalan Lean tetap tinggi, yaitu 50-95% karena kurangnya komitmen kepemimpinan, retensi budaya, dan pendekatan goal-oriented. Kasus GM menunjukkan bahwa tanpa leadership transformasional di semua level, pengetahuan Lean tidak menyebar. Lalu yang terakhir, penutup. Pada bab penutup, kepemimpinan transformasional bukan sekedar gaya kepemimpinan, melainkan kekuatan sintesis yang menyatukan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam suatu budaya Lean yang hidup, adaptif, dan berkelanjutan. Kesuksesan jangka panjang Toyota dengan integrasi ketat ketiga elemen ini berkat kepemimpinan transformasional Aki Toyoda dan pendahulunya menegaskan tesis awal bahwa pemimpin transformasional adalah katalisator esensial bagi keberhasilan Lean. Sebaliknya, kegagalan banyak organisasi lain yang sering berakar pada
Kepemimpinan transaksional, kurangnya fokus pada manusia dan ketidakkonsistenan dalam penerapan menjadi pelajaran berharga bahwa ini bukan program sementara, melainkan strategi transformasi budaya yang permanen. Oke, cukup sekian penjelasan esai dari saya.